Oke, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi instansi pemerintah. Tepuk tangan. Untuk memulai video pembelajaran kali ini, Ibu akan mulai dengan satu pertanyaan mendasar. Satu pertanyaan di mana ini adalah tiket untuk kalian, kunci identitas kalian sebagai anak akuntansi. Ibu ingin bertanya, apa itu akuntansi? Ibu kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Apa itu akuntansi? Nah, jadi kemarin tuh gini ceritanya. Ibu ikut seminar di salah satu universitas swasta di Jakarta Timur. Jadi pembicaranya itu ada ibu seminar ceritanya. Pembicaranya itu adalah salah satu interviewer kayak karyawan baru gitu. Nah, ceritanya untuk posisi akuntansi nih, ada orang yang mau ngelamar kerja. Ditanyalah sama bapak itu tuh, bapak-bapak yang interviewer itu. Mbak, akuntansi itu apa sih mbak? Gitu kan. Ditanyalah itu. Oh, akuntansi itu tuh pak ya, hitung-hitung pak, tapi nggak ada uangnya. Jadi kita ngitungin bukan uang kita pak. Ibu saat itu juga merasa apa yang sudah dipelajari berarti dong. Misalkan kamu nih udah berapa tahun nih? 2 tahun akuntansi ya kan, anak akuntansi, nggak tahu apa itu akuntansi. Astagfirullahaladzim, masa jawabannya ngitung-ngitung uang yang bukan uang kita? Emang bener sih selama kita latihan ya siklus akuntansi emang kita ngitungin bukan duit kita gitu loh. Tapi ya bukan itu sebenarnya akuntansi, ya nggak sih? Kamu udah 2 tahun nih sekolah, apalagi tuh mbak-mbaknya mungkin udah kuliah ya, itu berapa tahun tuh kuliah ya, akuntansi nggak tahu, jangan-jangan kamu juga nggak tahu. Jadi apa itu sebenarnya akuntansi kalau menurut kamu? Apa yo? Nah, jadi akuntansi sendiri itu artinya adalah proses pengidentifikasian. Pengidentifikasian apa ayo? Bukti transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran kejadian keuangan, ya kan? Untuk menyajikan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi intinya akuntansi adalah proses gimana caranya itu proses keuangan sampai membuat laporan keuangan yang bisa dipakai buat orang-orang yang memberikan informasi seperti itu. Jadi kalau untuk ngitung-ngitung duit orang bukan, nah ngitung-ngitung itu adalah prosesnya. Gusti banget kenapa ada orang ngomong gitu. Nah, setelah kita udah tahu nih apa itu pengertiannya akuntansi dan apa ya tujuan utamanya akuntansi itu apa, sekarang ibu mau bertanya lagi nih kepada kalian. Kalian tahu nggak sih atau kalian pernah dengar nggak sih apa itu sistem pembukuan akuntansi? Ada apaan aja ya? Pernah dengar gak? Ibu kasih waktu deh 3 detik. 1, 2, 3. Ada yang tahu apa itu sistem pembukuan akuntansi? Apa aja? Ya kan? Pasti ada beberapa yang tahu nih. Ibu yakin banget nih anak ibu mah pinter-pinter. Oh, sekolah nomor 1 di Jakarta Pusat, jangan main-main. Gurunya aja. Iya, jadi sistem pembukuan akuntansi itu gimana caranya kita mencatatnya, ya kan? Jadi ada 3 sistem pembukuan akuntansi yang kita ketahui. Yang pertama itu ada yang namanya single entry. Nah, pernah denger kan? Ibu juga udah pernah ngejelasin. Jadi kalau single entry adalah sistem pembukuan yang dimana sistem pembukuannya itu tunggal. Jadi pembukuan tunggal. Bu, contohnya gimana? Jadi sistem single entry ini adalah seperti ini. Ini adalah definisinya, ya kan? Oke, baca sendiri ya. Jadi ibu mau ngejelasin. Jadi intinya ya, di sistem ini ketika ada transaksi itu yang dicatat hanyalah sebatas kas keluar kita dan kas masuk kita. Contoh misalnya, ketika ibu beli mobil ya, misalkan ibu beli mobil, terima kasih burung, terima kasih sudah jadi background, terima kasih. Ketika ibu beli mobil ya kan, beli mobil harganya 1 miliar, misalkan itu mobil apa ya, Ferrari kali ya, 1 miliar pakai uang kas, jadi bayarkan kayak nih, ya. 1 miliar lah dikasih. Nah, ibu nyatetnya itu hanya uang kas ibu yang keluar. Nah, sedangkan mobil Ferrari yang ibu beli itu nggak ibu catat.
cuman uang ibu, cuman yang ibu catat adalah uang yang berkurang doang gitu. Jadi apa yang ibu beli nggak tahu yang ibu beli itu apa. Yang penting kas ibu ya berkurang. Kenapa? Karena beli Ferrari, tapi Ferrarinya nggak ibu catat, jadi uangnya aja tuh. Oh, jadi pengeluaran nih, misalkan uang ibu sebelumnya 5 miliar ya, oh beli Ferrari 1 miliar, ya udah berarti uang ibu tinggal 4 miliar. Nah, itu dia sistem pembukuan selanjutnya, yaitu ada double entry. Nah, double entry ini biasa kita kenal dengan sistem pembukuan berpasangan, di mana sistem pembukuan berpasangan ini adalah kita mencatat suatu transaksi itu di dua sisi, yaitu debit dan kredit. Nah, ini dia pengertiannya atau definisinya. Bisa dilihat ya. Nah, jadi double entry ini sendiri adalah cikal bakalnya akuntansi yang ditemukan oleh Bapak Akuntansi. Siapa Bapak Akuntansi kita? Adalah Luca Pacioli dari Italia. Yang mana di konsep double entry ini ada di buku Summa de Arithmetica, apa gitu panjangannya lah, seperti itu pokoknya, bukunya Summa de Arithmetica. Nah, jadi kalau di sistem double entry ini, ketika ada kejadian transaksi keuangan gitu ya, jadi dia itu menganggap bahwa memang ada dua akun yang terpengaruh. Misalkan ibu tadi beli Ferrari, ibu beli Ferrari berarti berdampaknya ibu beli Ferrari cash 1 miliar, berarti berdampaknya oh iya, uang saya berkurang 1 miliar, dan dari uang saya itu saya menghasilkan Ferrari itu adalah apa? Aset. Jadi ada dua yang berpengaruh, yaitu mobil Ferrari ini sendiri dan uang cash. Jadi nggak ada nih cuma satu, yaitu cash doang misalnya, nggak ada. Artinya gini, ketika nanti kita pakai double entry ya kan, nah nanti pas kita bikin neraca itu nanti ada muncul mobil Ferrari. Kalau di single entry kita nggak bakal tahu aset kita itu apa yang udah kita beli itu nggak bakal terungkap gitu. Karena apa? Karena cuma dicatat satu sisi, seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah sistem pembukuan triple entry. Nah, triple entry sendiri ini adalah Oke, triple entry ini sendiri adalah pengembangan dari double entry. Cuman ini yang bedanya adalah double entry ditambah pencatatan pada buku anggaran gitu. Jadi sama double entry, cuman kita juga nyatet di buku anggaran. Misalnya nih gini ya, ibu mau belanja nih ke Lotte Mart. Sebelum ibu belanja, ibu bikin list dulu kan, apa-apa aja yang harus ibu beli. Akhirnya apa-apa yang harus ibu beli itu totalnya adalah 3 juta. Misalkan. Terus ibu belanja ya kan, belanja ke Lotte Mart. Misalkan listnya yang pertama beli Super Pel, ya kan, beli mentega, beli keju, beli tuh ya, beli. Nah, di beli-belinya itu kan berarti ibu di anggaran ibu udah dong kecoret beli keju, set, udah beli ini. Nah, belanjaan ibu harus sesuai dengan anggaran ibu. Nah, itu dia triple entry. Apa yang kita keluarkan harus sama dengan apa yang kita anggarkan, sehingga gak ada kelebihan atau kekurangan. Itu namanya triple entry. Double entry plus pencatatan pada buku anggaran. Seperti itu anak-anak. Sampai sini mengerti ya? Kalau nggak ngerti bisa komen di bawah. Oke? Nah, after kita belajar tentang sistem pembukuan akuntansi, selanjutnya kita akan belajar tentang basis akuntansi. Bu, kenapa sih Bu harus belajar sistem pembukuan dulu, harus belajar basis dulu? Karena ini berkaitan sama akuntansi pemerintahan gitu. Jadi nanti pengetahuan awal yang Ibu bilang tadi, yang sistem pembukuan, basis-basis ini nanti akan berkaitan sama akuntansi pemerintahan. Jadi kalian harus tahu dulu nih apa itu sistem pembukuannya, apa itu basisnya, sehingga kalian bisa nyantol tuh, kalian bisa nyambung apa yang akan Ibu jelasin nanti gitu. Kita lanjut ya. Jadi kita akan belajar tentang basis akuntansi. Nah, tadi ada yang tahu nggak basis akuntansi itu apa? Jadi basis akuntansi itu ada dua. Yang pertama basis akrual dan yang kedua basis kas. Nah, coba kita lihat dulu nih. Ya, ini dia pengertiannya dan perbedaannya. Oke, jadi Ibu akan jelasin. Jadi kalau basis akrual yaitu basis yang cuman mengakui transaksi terjadi itu ketika walaupun uang secara fisik nggak kita dapat, tapi transaksi itu tetap kita akui.
gitu. Contohnya adalah piutang. Piutang kan kita belum terima uangnya ya kan? Ya kan? Uangnya belum kita terima, tapi transaksi itu sudah terjadi dan bakalan menjadi pendapatan buat kita di kemudian hari. Nah, itu kalau dalam basis akrual itu diakui. Nah, bedanya kalau di basis kas itu dia hanya mengakui transaksi ketika memang kita benar-benar menerima uang atau mengeluarkan uangnya itu gitu. Jadi kalau uang dan uangnya itu tidak keluar dan tidak kita terima, ya kita tidak catat gitu. Karena apa yang kita dapatkan gitu, ada yang kita dapatkan gitu. Kalau di basis kas itu gitu. Jadi perbedaannya itu yang paling mendasar antara akrual dan basis kas gitu. Nah, sekarang boleh nih kita akan melaju ke dalam akuntansi pemerintahan itu sendiri. Sebelumnya, seperti biasa, Ibu mau tanya, apa sih akuntansi pemerintahan itu? Ada yang tahu nggak apa itu akuntansi pemerintahan? Jadi, akuntansi pemerintahan itu adalah aktivitas memberikan jasa informasi tentang keuangan pemerintah berdasarkan proses akuntansi. Jadi pemberian jasa penyediaan informasi keuangan pemerintah tapi berdasarkan proses akuntansi. Nah, kan Ibu bilang, kalau kamu dari awal nggak tahu apa itu akuntansi bakal kesusahan, ya kan? Makanya Ibu bilang, kamu harus tahu dulu akuntansi apa, kamu harus tahu dulu sistem pembukuan akuntansi itu apa, harus tahu dulu basis akuntansi itu apa, gitu. Nah, kalau di akuntansi komersil ya, akuntansi keuangan, dalam peraturan akuntansinya itu kita menggunakan yang namanya SAK, standar akuntansi keuangan. Nah, tapi kalau di akuntansi pemerintahan kita pakai yang namanya SAP, itu standar akuntansi pemerintah. Gitu. Jadi bedanya itu dari segi aturannya aja, akuntansi pemerintahan itu udah beda gitu. Udah beda jauh sama akuntansi keuangan. Tapi yang paling mendasar adalah logika mengerjakannya itu sama seperti akuntansi yang biasa kita lakukan setiap hari, yang kita latihan setiap hari kayak gitu. Nah, kemudian akuntansi pemerintahan juga ini menganut sistem pembukuan triple entry gitu. Jadi zaman dahulu lah pokoknya sebelum era-era reformasi gitu ataupun masih zaman-zaman Soekarno gitu, kita tuh pakai pembukuan akuntansinya ya. Pembukuannya tuh single entry, tahu nggak? Jadi kita misalkan beli, kalau negara tuh ya apa sih misalkan beli pesawat, ya kan, pesawat. Ya kita cuman ngeluarin nyatatnya sebagai pengeluaran kas kita gitu. Jadi kita nggak pernah tahu nih sebenarnya kekayaan kita tuh punya apa aja sih gitu kan. Kita nggak pernah tahu sampai akhirnya tuntutan zaman menuntut kita untuk terus berkembang gitu ya, namanya good corporate government kalau misalnya itu muncullah itu. Akhirnya kita pakai double entry dan pakai triple entry. Akhirnya yang paling terakhir sekarang kita pakai namanya triple entry yang tadi Ibu bilang pakai anggaran, kita nyatet double entry seperti biasa plus ditambah catatan di buku anggaran. Nah, kalau di akuntansi instansi pemerintah, yang dimaksud pemerintah itu adalah pemerintah daerah gitu. Jadi Bu, siapa Bu sebenarnya pemerintah daerah itu? Kita bisa lihat. Ini dia pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu adalah gubernur, ya kan, wali kota atau bupati gitu. Jadi kalau kabupaten ya bupati gitu. Plus ditambah perangkat daerah gitu, perangkat daerah pembantu pemerintah daerah. Nah, inilah cikal bakal asik. Inilah si perangkat daerah inilah, perangkat pembantu daerah inilah yang akan kita pelajari bagaimana sih pencatatan akuntansinya. Jadi bukan pemerintah daerahnya yang gubernurnya ini yang kita akan pelajari, tapi nanti itu adalah sebagai tambahan gitu. Tapi yang utamanya yang untuk sekarang adalah bagaimana pencatatan akuntansinya di perangkat daerah pembantu yang tadi, pembantu pemerintah daerah itu. Nah, jadi siapa Bu perangkat daerahnya itu? Yaitu tadi yang Ibu tampilkan ke sini tadi. Ada dinas, ada lembaga teknis, ada Satpol PP, ada kecamatan, gitu kan. Kalau dinas contohnya apa Bu? Misalkan Dinas Pendidikan Jakarta
Pusat, Dinas Pendidikan Jakarta Selatan, Dinas Kesehatan, RSUD. Nah, itu adalah perangkat daerah. Nanti itu adalah yang kita bahas. Pencatatannya bagaimana? Nah, jadi gimana sih Bu struktur di akuntansi pemerintahan itu? Ya kan? Ini dia strukturnya. Bisa kelihatan nggak? Jadi kalau struktur akuntansi pemerintahan itu ya, jadi si Pemda ini berlaku layaknya seperti kantor pusat, ya kan? Nah, SKPD tadi, perangkat daerah ini tadi berlaku seperti kantor cabang. Ya, gitu. Si Pemda ini namanya entitas pelaporan. Si cabang ini yang satker namanya entitas akuntansi. Apa itu entitas pelaporan dan entitas akuntansi? Entitas pelaporan adalah entitas yang bertugas untuk menyatukan laporan keuangan. Sedangkan entitas akuntansi adalah entitas yang berkewajiban atau bertugas untuk membuat laporan keuangan. Gitu. Jadi maksudnya gimana sih Bu tugasnya itu? Gitu kan ya. Jadi nanti si Pemda itu, gubernur, wali kota, bupati itu menyatukan laporan-laporan dari dinasnya masing-masing. Misalkan gini, wali kota Jakarta Pusat berarti kan punya yang namanya Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, ya nggak sih? Terus punya yang namanya Dinas Kesehatan Jakarta Pusat. Nah, mereka itu Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan itu punya yang namanya laporan keuangan. Nah, nanti disatukan di wali kota. Nah, nanti laporan yang disatukan itu adalah laporannya si wali kota. Jadi laporannya Jakarta Pusat gitu. Jadi itu tugasnya konsolidasi itu gitu, tugasnya entitas pelaporan tuh gitu. Nah, karena pemerintah daerah itu dapat uang dari APBD, ya kan? APBD itu isinya apa sih, Bu? APBD itu isinya apa sih, Bu? APBD dan APBN ada isinya adalah perkiraan pendapatan dan belanja negara dan belanja daerah. Bu tahu dari mana angkanya? Ya tahu dari tahun kemarin, misalkan tahu APBD 2020, ya kan? APBD 2020 adalah Jakarta Pusat, gitu kan ya. Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat akan mendapatkan pendapatan sebesar 1 triliun dari pajak. Nah, itu kenapa dia bisa tahu? Berarti tahun 2019, dia dapat pajak 1 triliun. Berarti tahun 2020 ya bisa jadi lebih gitu, atau bisa jadi kurang karena ada beberapa laporan-laporan pendidikan. Jadi isinya APBD dan APBN itu adalah perkiraan pendapatan dan belanja daerah dan negara. Oleh karena itu, berarti pengeluaran daerah itu kemudian yang disalurkan kepada satker harus sesuai dengan anggaran. Anggaran siapa? Anggaran yang ada di APBD dan APBN gitu. Jadi di akuntansi pemerintahan ini, ketika ada transaksi, ada beberapa transaksi yang harus kita jurnal 2 kali. Maksudnya apa, Bu? Jurnal 2 kali. Jurnalnya 2 kali, di jurnal laporan operasional dan di jurnal laporan realisasi anggaran. Maksudnya apa, Bu? Ya kan yang bilang tadi, kita sekarang akuntansi pemerintahan menganut triple entry, di mana yang ketika ada transaksi, ya transaksi ini dicatat seperti biasa, misalkan beban ya juga sebagai beban. Nah, yang satu lagi ini kita catat juga sebagai anggaran kita. Jadi apakah pengeluaran beban kita ini senilai atau sebanyak atau melebihi atau enggak nih sama anggaran kita? Jadi pengeluaran sama anggaran kita harus match. Makanya itu dicatat 2 kali di akuntansi pemerintahan, seperti itu di jurnal LO dan jurnal LRA. Nah, di pemerintah daerah ini ya, pemerintah daerah yang tadi gubernur, wali kota, dan bupati itu, dia punya yang namanya bendahara umum daerah atau yang biasa kita sebut BUD, ya kan? Jadi pemerintah daerah ini dapat uang dari mana? Dari APBD. APBD ini dari mana? Adalah limpahan dari APBN. APBN dari mana? Ya kan? APBN dari yang mengatur tadi presiden dan DPR gitu. Jadi nanti BUD ini dapat limpahan APBD dari APBN gitu kan ya.
Nah, BUD juga lagi ini nanti menyalurkan uang itu ke dinas-dinas, ke satker-satkernya. Nah, di setiap satker itu punya yang namanya 2 bendahara. Itu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Seperti itu. Nah, Bu, berarti gimana ya Bu bersamaan akuntansi pemerintahan? Sama. Akuntansi pemerintahannya itu sama. Sebenarnya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ditambah pendapatan dikurang beban. Sama aja, sama. Tapi mungkin yang beda adalah ini. Nama-nama akunnya. Kita bisa lihat ya. Nah, dan juga kalau di akuntansi pemerintahan kita itu nomor akunnya sudah disediakan oleh pemerintah, namanya bagan akun standar BAS gitu. Jadi nanti ibu kasih lihat nanti Excelnya gitu. Nomor akunnya terdiri dari 5 kolom gitu. Nanti 5 kolom inilah dia penjelasannya. Banyak banget nomor akunnya dan banyak banget akun, jadi kita pilih aja nanti. Biasanya kalau akun nomor 1 sampai 5 itu adalah jurnal LRA berkaitannya. Nah, untuk jurnal LO itu dari 6 sampai 9 gitu. Jadi pendapatannya itu beda gitu. Yang kalau di LO itu pendapatannya 8 gitu ya, tapi kalau di LRA pendapatannya 4 gitu. Jadi yang paling beda itu. Oke, mungkin cukup sekian materi Ibu hari ini. Akan kita sambung di materi selanjutnya, yaitu kita akan menjurnal, ya kan? Kita akan menjurnal dari contoh transaksi yang diberikan.